Halo, selamat malam sobat semua. Ketemu lagi dengan saya Rudi di Wan Sandui, wawancara Sandui. Tapi walaupun Sandui, tapi tetap menginspirasi. Saya kedatangan tamu yang luar biasa malam ini. Dia adalah Mbak, saya panggil Mbak aja ya, Mbak Tiwi. Nama lengkapnya Boleh. beliau Pratiwi Christine Harnita, gelarnya MIKOM. Nah, ini jauh sekali nih dari Salatiga nih. Saya ketemu beliau itu kira-kira 5 bulan yang lalu kan Mbak Tiwi ya? Kayaknya sih iya ya, 5 Hmm. bulan yang lalu. Salatiga itu teman-teman kalau belum pernah ke sana ketika dari Semarang keluar itu pintu tolnya belakang itu kayak di Eropa katanya, di Swiss. Betul Mbak Katanya Tiwi? sih kayak di Swiss ya, heeh. Ada Asik banget. gunung yang begitu bagus, ya Gunung Merbabu. Itu Gunung Merbabu ya Mbak Tiwi ya? Iya, Gunung Merbabu namanya. Sudah foto di situ, Pak Rudi? Wah sayangnya nggak boleh stop di situ ya Mbak, nanti ditilang. Jadi saya Iya, teman-teman bener ya. teman-teman kalau di situ jangan berhenti ya, nanti ditilang. Nah, ketika masuk Salatiga, wih, indah sekali kotanya. Malam-malam saya dan teman-teman ke sebuah kafe namanya Langit Senja. Ih, asik, Instagramable gitu ya. Nah, saya ketemu Mbak Tiwi ini dalam rangka tugas dari kampus. Saya dilatih oleh beliau. Wah, kan? Baik, Mbak Tiwi ini sekarang ngajar di Universitas Satya Wacana. Betul Mbak ya, di Salatiga. Beliau Betul sekali, ngajar Pak. untuk apa Mbak? Ngajar apa Mbak? Mungkin bisa Kalau saya cerita aja sih. ngajarnya di prodi Ilmu Komunikasi, Hmm. ya, di Hmm. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Oke, begitu. oke. Tapi sebelumnya juga Ya. pernah di televisi juga. Oh, ya betul. Jadi sebelum saya jadi dosen, saya itu banyak kiprahnya di public relation, sebenarnya public relation dan marketing komunikasi. Wih, Sempat di beberapa perusahaan, ya. ya di televisi pernah, salah satu Hmm. televisi swasta, kemudian saya pindah ke jauh nih pindahnya nih ke perusahaan keuangan, tapi masih balik lagi sama nih dengan yang sebelumnya di, corporate communication ya. Itu nggak Oke. jauh beda antara public relation, korkom, Hmm. markom, Hmm. itu nggak jauh beda, gitu. Pokoknya Serba dunianya komunikasi, di Pak Rudi. komunikasi, betul. Yes, Ini betul. kayaknya kalau saya jadi mahasiswanya nggak mau lulus cepet-cepet. Oh jangan, kalau saya Saya mendorong mahasiswa harus Oh lulus gitu. cepat. Ini gara-gara dosennya baik hati dan tidak sombong, jadi maunya Oh, ngulang terus. Oh enggak ya, harus harus lulus ya, harus cepet ya. harus Mbak, lulus ya, kalau nggak saya omelin. iya gitu ya. Mbak, malam ini kita ngobrolnya ini agak berat sedikit nih, tapi enggak sih ya. Tentang personal Oh branding. enggak. Personal branding nih Mbak. Mmm. Ini pakarnya nih. Mbak, tolong dong jelasin apa sih personal branding biar kaula muda tahu nih. Nah, sebenarnya itu gampang banget. Personal branding itu adalah citra diri sebenarnya. Kalau misalnya, teman-teman kaula muda cari referensi di, apa namanya, di buku atau di Mhm. internet, pasti Mhm. banyak gitu. Intinya itu membahas tentang citra diri. Nah, kayak gimana sih? Nah, itu impresi gitu, Hmm. berkaitan dengan impresi. Kalau orang lihat kamu tuh kayak gimana sih impresinya akhirnya, gitu kan. Kalau Hmm. kayak Pak Rudi nih lihat impresi, Ya. impresi kalau lihat saya pertama kali apa, Pak? Saya impresinya ngelihat Batu ini walaupun beliau berkecimpung di dunia mengajar tapi juga pemain musik, betul kan? Yes, betul sekali. Apa Mbak ini Nah, main main musiknya apa nih Mbak? mhm, Main musiknya apa nih Mbak? kalau saya macam-macam, Pak, Hmm, tapi sekarang lebih banyak di flute, di flute ya. main flute, mhm. Kaula muda Tapi bisa itu ada lihat cerita menarik. gimana gimana ceritanya Cerita nih? menarik sih, itu bisa dikaitin dengan personal branding Iya, sebenarnya. oke oke. Ah, jadi kalau Hmm, kita bicara personal branding, itu ada yang namanya personal branding yang natural, oke oke ada ya. juga yang create. Nah, Hmm, ya kalau yang natural nih ya, itu bisa didapat dari, nilai-nilai yang kita punya, perilaku oke. kita. Nah, Ya itu ya. salah satu yang natural gitu, yang memang sudah bawaan dari lahir, kita tuh orangnya kayak gini.
Sudah given ya. ya, Mbak, ya, sudah Ya, given ya? ya sudah given gitu, oh Hmm. watak orangnya seperti ini. Nah itu bisa kita kembangkan. Ada memang yang, jadi bagian kelemahan kita, ada juga bagian dari kelebihan kita gitu. Oke, Tapi oke. ada juga yang create, yang memang Mhm. sengaja di-create. Ada kan kalau, kaula muda nih lihat, politikus-politikus yang baru muncul gitu ya, itu Mhm. kadang-kadang kan di-create juga. Atau ya nggak semua orang juga, dosen sendiri juga bisa di-create loh, Pasti harus ya. ya. Heeh, ya. Kalau kalau Pak Rudi gimana? Ini, di-create yang galaknya atau yang baik hatinya atau yang gimana? Kayaknya nggak ada mahasiswa yang takut sama saya, Mbak. Semua nurut Oh gitu. gitu. Oh bagus sekali, berarti, salah satu dosen yang sangat rendah hati dan tidak sombong gitu ya. Amin, amin doanya. Ya kadang-kadang itu membantu kita juga, kita bisa create gitu. Hmm. Nah, kalau dikaitkan sama yang, oh ini impresi kayak Pak Rudi lihat saya pertama kali ternyata tuh bisa main musik dan itu kemudian teringat terus kan Iya, sampai iya, sekarang. Nah, iya. itu sebenarnya gini, ketika kita ngomongin personal branding, selain tadi ada yang natural, kemudian kita bisa create, itu juga kita itu sebenarnya kan ada komponennya nih kalau Iya. bicara personal branding. Ya ada Hmm. komponen utamanya, ada komponen juga tambahannya. Ya, Apa tuh, Mbak? komponen Bisa utama disebutin? ya Ya. komponen utama contohnya yang saya miliki itu adalah ya saya itu memang, secara apa ya, kalau kalau dari watak begitu ya, kalau katanya nih mereka lihat saya tuh orangnya katanya tenang, ya, Tenang, tenang dan ramah gitu. ramah, ya. Eee, ya banyaknya kesan orang seperti itu, walaupun memang kalau dari saya sendiri merasa, nggak seperti itu juga, ternyata yang memang akhirnya terbentuk di luar, orang melihat saya seperti itu. Kemudian, ada komponen utama, itu yang komponen tambahan yang Hmm. memang secara sadar kita create dan kita bisa manfaatkan. Contohnya, kenapa sih saya kok dari sekian banyak alat musik kok pilihnya flute gitu. Kenapa tuh Ya, ya? kemarin kemarin sempat kepikiran kalau aku mainan gitar, nyanyi-nyanyi gitu doang, itu orang nggak akan ingat saya, biasa Hmm. banget gitu, Banyak biasa yang bisa banget. main Jadi, gitar ya? banyak yang bisa main gitar, banyak yang bisa, main keyboard, piano, Hmm. walaupun saya memang juga, main alat musik itu juga, Pak Rudi. Oke, Tapi oke. ketika saya mulai main flute, nah akhirnya malah orang jadi ingat banget sama saya, gitu. Karena Kalau kalau ini flute sebelumnya tidak semua orang bisa kan, Mbak ya? iya Susah betul dan itu. ternyata ya ya katanya memang susah begitu sih. Tapi akhirnya ada personal branding atau Hmm. citra yang terbentuk juga. Jadi mahasiswa waktu lihat saya main flute, "Ah, Kak Tiwi ini kayaknya ini nih, sukanya sesuatu yang klasik-klasik, ini Klasik orangnya ya. agak rumit," katanya kayak gitu, "orangnya agak rumit." Sebenarnya Padahal nggak enggak ya, juga padahal sih. enggak juga ya. Nah ini Mbak, Ya Mbak ya Tiwi. memang Nah, hmm. Mbak Tiwi, apa sih manfaat personal branding? Ini mungkin kaula muda juga pengen tahu nih, kalau saya create personal branding saya, apa sih manfaatnya? Kapan saya gunakan itu? Nah, ini bisa dijelaskan, Mbak. Oke. Oh, manfaatnya itu benar-benar bagus banget sebenarnya ya. Sebenarnya itu adalah Hmm, ilmu menjual diri kan. menjual diri. Ketika Tapi dalam iya positif iya, loh ya, dalam positif ya. positif ya, Iya, nggak yang ini ya, kalau kalian lihat, di referensi-referensi buku kan tulisannya menjual diri, sebenarnya nggak kayak gitu. Intinya adalah bagaimana nantinya ketika kalau kita punya impresi yang bagus dalam diri kita, Hmm, citra diri kita baik, orang lain ketika melihat kita, mereka menjadi percaya. Dan oke. ini sangat, sangat baik ketika kita bekerja. Nah, contoh ya, saya Hmm, sering kali gini, punya masalah nih biasanya Pak, kalau Pak Rudi lihat saya kan kayaknya tuh terlalu muda ya, apa bisa ya mengajar gitu ya, itu sering kali seperti itu. Tapi rupanya begini, ketika, ada impresi-impresi yang bagus dari orang-orang yang sebelumnya ketika melihat saya dalam oke. mengajar atau Hmm, melihat hmm. karya-karya yang saya buat, nah terbentuk juga persepsi yang baik. Ketika orang melihat kita ini
adalah orang yang bertanggung jawab, maka ke depannya ketika kita mau pegang-pegang proyek, kemudian orang mau memberikan, salah satu pekerjaan gitu ya kepada saya gitu, mereka jadi percaya. First Trust ya. impression-nya bagus banget, trust banget Jadi gitu. membangun trust gitu ya dengan personal branding ya. Yes, yang pertama memang trust gitu. Oke. Karena kalau orang tidak percaya dengan kita, maka ke depannya akan sulit sekali. Ini ada contoh yang Hmm. benar-benar dialami oleh teman saya, Pak. Iya, iya. Jadi waktu kuliah, jadi Hmm. waktu kuliah dulu, aduh males banget Hmm. orangnya gitu Hmm. ya. Hmm. Kemudian, Hmm. eee, kesannya itu juga dia tuh urakan, nakal Iya, lah iya. seperti itu. Nah, sayangnya setelah belasan tahun berlalu, ingatan orang-orang tentang dia tuh masih itu. Jadi kebangun ya Mmm, Mbak ya image-nya ya. kebangun. Nah, Hmm. suatu ketika dia melamar pekerjaan Oke, oke. melamar pekerjaan, nah lalu masuk nih, kalau biasanya tuh kalau job hunter itu kemudian meneliti ya sosmednya dia. Oke, iya, Kelihatannya iya. sosmednya oke-oke gitu, tapi juga dibutuhkan yang namanya, eee referensi atau rekomendasi dari teman sejawat. Iya. Nah, orang yang pernah kuliah sama dia dulu kayak gimana. Suatu Hmm. ketika ada satu teman saya itu dikontak, Oke, gitu ya, ya. dikontak sama job hunter itu, tanyain, "Eh, kamu kenal nggak sama orang ini? Apa betul dia dulu kuliah di sini?" Gitu, ditanyain. Hmm. "Orangnya kayak gimana?" Lah, tersebutlah dia yang orangnya tuh suka telat-telatan, orang yang itu padahal ingatan di masa lalu ya Masa Pak lalu Budi ya, ya. Hmm. 15 tahunan yang lalu kayak gitu. Ya akhirnya apa, itu sangat merugikan bagi dia. Padahal dia Ya akhirnya berubah, memang padahal dia berubah iya kan kita artinya. nggak tahu, Nggak tahu juga. nggak pernah ketemu gitu, Oh nggak gitu. pernah ketemu. Oke, oke. Ya, Nah, tapi ingatan kita tentang dia seperti itu, seperti akhirnya itu ya. gimana? Walaupun memang ada pernyataan begini, saya juga lihat sih, chat-chat-nya seperti apa. Hmm, hmm. Ada pernyataan gini, "Tapi Pak," gitu ya, karena yang kontak ini job hunter-nya orang laki-laki, "Tapi Pak, Ya. kami tidak menjamin mungkin sudah berubah, nggak seperti dulu," begitu. Oh gitu ya. "Siapa tahu karya-karyanya juga memang baik." Ya, ya. Ternyata ya tidak diterima, begitu. Mbak, kemudian Ya, di era milenial ini, kira-kira kalau kaula muda pengen meng-create personal branding tadi, apa media apa yang bisa dipakai dan bagaimana caranya? Kan kita sebenarnya sekarang apa medsos. aja sih ya. Mhm. Gimana, Mhm. Mbak? Tapi memang yang paling cepat itu sekarang kan ini ya, medsos ya Ya, sebenarnya. medsos ya. Betul. Kalau kalau sekarang memang keaktifan kalian di medsos itu akan menjadi salah satu kunci utama, karena itu menyedot perhatian. Ya, Hmm, atensi orang akan banyak ke situ. ya, Dan juga sebenarnya, mmm, karena tadi balik lagi aku sempat ngomong tentang personal branding yang bisa di-create. Nah, kalian ya. juga bisa tahu nih, kalian itu segmentasinya mau ke mana, gitu. Oke. Kenapa sih misalnya ada satu public figure yang dia lebih banyak fokus, di Facebook misalnya, kenapa dia nggak di Instagram misalnya? Hmm. Ternyata memang segmennya dia itu, banyak yang pengguna-pengguna Facebook Jadi gitu. Kalau anak disesuaikan, Mbak muda ya, biasanya disesuaikan ya. Hmm. biasanya kan Instagram gitu Ya, ya, kan. Nah ya. itu ada memang yang disengaja seperti itu. Tapi memang yang harus kita ingat bahwa sosial media itu impact-nya besar banget. Betul. Nah, masalahnya semuanya itu tergantung dari postingan kita. Hmm. Apakah kita nanti akhirnya akan dikenal sebagai orang yang, ya tukang curhat gitu ya. Betul, betul ya. Hati-hati kalau kalian itu sedikit-sedikit patah hati curhat gitu ya di sosmed, Sukses ya. nanti waktu cari kerja, toh nggak dianggap apa sama ini, sama HRD-nya, dianggap mentalnya lemah. Gitu. Iya, memang ada beberapa kesempatan saya jadi moderator untuk seminar tentang HR gitu ya. Jadi pembicaranya ini mengingatkan nih untuk para pelamar atau kandidat yang mau mencari kerja, hati-hati kalau bermedsos gitu ya. Jangan sampai mencurahkan apa unek-unek yang negatif di medsos Anda. Karena sekarang ini modalnya mereka
minta misalnya IG-nya, Twitter-nya, dari situ bisa di-track ya, Mhm, bisa ditelusuri. Iya Mbak, betul ya. Jadi memang harus begitu ya sekarang. betul. Iya, betul betul banget, Pak. Dan juga ada programnya yang bisa juga nge-track kita itu interest-nya ke mana. Hmm, Misalnya, kok bisa tahu sih kalau itu pendukung garis keras yang gitu-gitu iya gitu ya, iya itu iya bisa iya. ketahuan. Hmm, Ada programnya yang memang bisa dipakai untuk nge-track akun-akun yang kalian ikutin misalnya, kan bisa kelihatan interest-nya seperti apa. Kemudian kenapa sih kayak curhat-curhat itu nggak boleh, selain memang, akhirnya bisa disimpulkan bahwa ini masalah ke mental gitu ya. Ada ya. juga kekhawatiran bahwa, kalau misalnya besok kerja di perusahaan saya ada problem, lalu kamu akan bisa share hal-hal yang konfidensial di situ, itu kan sangat Betul betul. berbahaya buat perusahaan. Ya itu yang harus disadari sekali, kita harus bijak dengan sosmed kita. Kalau bijak dengan sosmed kita, postingan kita juga bagus, akhirnya apa? Akhirnya citra yang terbangun juga baik, gitu. Asal Jadi nggak ini juga ya, ada boleh. istilahnya humble bragging nih. Apa itu Mbak? Apa tuh Mbak? Bisa dijelasin tuh. Ada tipikalnya gini, Hmm, hmm. eee, tipikalnya itu kayak sombong-sombong rendah hati gitu ya di Istilah salah tiga itu, sombong-sombong rendah heeh, hati. sombong-sombong rendah hati di sosmed gitu. Hmm. Ah, itu banyak juga dinilai kurang baik, Oke, ya. oke. Sombong rendah hati, humble bragging. Kadang-kadang gini, eee, misal pamer barang, ya Mhm, pamer barang yang mahal, kemudian, kebaret sedikit gitu. Nah, itu mhm. salah satu model humble bragging dan itu tidak disukai Oke, sebenarnya, oke. kurang baik. Aduh, menarik sekali ya. Jadi memang kalau pakar yang bicara, ini saya pikir banyak nih kaula muda yang menyaksikan acara ini di channel saya pasti terinspirasi dan banyak manfaat yang didapat dari obrolan yang singkat dan santai ini. Jadi Oh, sebenarnya pengen, sebenarnya nggak pakar juga. ah ini kalau Mbak Tiwi yang ngomong kan sudah pakar karena sudah melanglang buana di dunia apa tadi public speaking, di komunikasi, Mmm, kemudian juga sekarang jadi dosen di Satya Wacana. Dan saya sendiri dulunya diajarin sama beliau ya ketika menyusun laporan evaluasi diri. Tapi sampai sekarang masih berproses nih Mbak. Mbak Tiwi, rasanya pengen oh, berlama-lama sama Mbak Tiwi, cuman kayaknya waktunya yang membatasi kita. Jadi terima kasih nih sudah sharing. Tapi kalau bisa saya simpulkan, tadi menurut Mbak Tiwi personal branding itu bisa given, bisa asalnya dari sananya begitu ya, tapi juga bisa di-create. Nah, cara meng-create-nya tadi sudah dijelaskan juga dan medianya sekarang ini banyak menggunakan media sosial. Jadi pesan Mbak Tiwi tadi kalau nggak salah hati-hati bermedsos ria ya karena itu nanti akan menjadi track record apabila kaula muda ini pengen lama di sebuah perusahaan dan mereka pasti akan di trace ya dari apa-apa yang dilakukan atau postingnya di media sosial. Betul Mbak ya begitu ya? Atau mungkin ada betul stressing banget. stressing yang mau di Ah, pesen. ada Nah, lagi yang perlu diingat karena kalau di personal branding itu terkait dengan value, value hidup value. Oke, kamu itu kayak oke. gimana yang akan Hmm, dilihat orang. Misalnya kejujuran, disiplin, oke. humble gitu. Ya, Apakah kamu ya. perfeksionis, rasional, pekerja keras? Nah, itu bisa kamu, pilih gitu loh, jadi value yang bisa kamu pakai untuk Mhm, mencitrakan diri kamu, nggak ada ruginya gitu oke. ya. Hmm, Orangnya dapat dipercaya, orangnya ini tenang, itu bisa. Family oriented, it's okay, nggak apa-apa. oke. Itu bisa juga seperti itu. Iya. Aduh, terima kasih banyak nih Mbak Tiwi sudah berkenan untuk memberikan apa ya tips-tipsnya, sharingnya yang luar biasa. Dan pengennya kalau bisa sih suatu saat nanti bisa tatap muka lagi gitu ya ke Salatiga menikmati Benar benar. wedang ronde jagonya itu yang ngangenin juga. Aduh, enak banget itu. Oh, itu rame banget. Ini kaula muda nanti kalau ke Salatiga jangan lupa cari ya, cari di sana kulinernya enak-enak. Baik, Mbak Tiwi, rasanya kita harus berpisah walaupun sebenarnya pengen banyak yang kita diskusikan, namun karena waktunya terbatas. Jadi terima kasih atas sharingnya dan kaula muda itulah tadi perbincangan santai saya dengan salah satu pakar komunikasi
dosen muda, dosen yang baik hati, kalau bisa dibilang juga dosen yang cantik gitu ya. Jadi Tambah barangkali tidak sombong juga. nah Oh, barangkali enggak. iya ya, itu nggak usah diucapin orang sudah bisa menilai itu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi sekali lagi. Saya ucapkan salam sukses dan salam sehat. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita selalu bisa menjaga kesehatan kita dan kita berharap segera berakhir ya Mbak, supaya kita beraktivitas dengan Iya, bebas betul. dan bisa berkaya. Baik, Kaulah Muda, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan lain dengan tamu-tamu yang menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Selamat malam. Sama-sama Pak Rudi. Thank you. Selamat Bye. malam. Selamat malam Kaula Muda. Bye. Okay, bye. Thank you.